Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai seri kedua dari modifikasi akar, batang, dan daun. Dan pada video ini kita akan fokus pada rimpang, sementara untuk umbi dan umbi lapis kita akan bahas pada video yang lain. Oke, jadi untuk rimpang itu sendiri merupakan metamorfosis dari batang, kemudian juga akar dan juga daun. Dan di sini bukan hanya rimpang, tapi umbi dan umbi lapis juga ini merupakan bentuk metamorfosis dari batang dan atau akar atau juga daun. Kemudian rimpang, umbi dan umbi lapis merupakan badan yang membengkak dan umumnya menjadi tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan atau cadangan makanan. Jadi kita dapat tarik benang merah bahwa untuk rimpang, umbi dan umbi lapis itu merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Lalu rimpang itu yang seperti apa, umbi seperti apa, dan umbi lapis seperti apa, nanti itu akan kita bahas satu persatu secara lebih detail. Oke, jadi untuk rimpang ini adalah batang beserta daun yang terdapat di dalam tanah. Kemudian mengalami percabangan atau bercabang-cabang, kemudian pertumbuhannya mendatar, dari ujung dapat tumbuh tunas yang muncul di atas tanah. Kemudian selain itu rimpang juga merupakan tempat penimbun zat makanan, terdapat pada contohnya pada bunga tasbih atau ganyong, kemudian juga pada kerut atau garut. Kemudian rimpang merupakan modifikasi batang dan bukan akar. Jadi di sini sudah ditegaskan kembali bahwa untuk rimpang ini adalah batang walaupun letaknya berada di dalam tanah. Jadi untuk membahas rimpang kita harus kembali mengingat karakter dari akar dan batang. Keduanya memiliki ciri khas yang dapat membedakan antara keduanya walaupun secara karakter batang maupun akar itu memiliki tekstur yang keras, kemudian warna yang hampir relatif sama, tapi ada karakter-karakter khas yang memang bisa untuk membedakan antara akar dengan batang. Nah, ini contohnya tasbih atau ganyong. Ini adalah rimpang. Kemudian pertumbuhannya mendatar dan pada bagian ujung itu nih ada yang akan muncul ke permukaan tanah. Nah, ini. Ini kemudian kerut atau garut. Kemudian kita bahas mengenai ciri rimpang dan melalui ciri ini kemudian kita kaitkan dengan ciri-ciri daripada batang. Nah, untuk ciri rimpang yang pertama adalah beruas, kemudian berbuku, kemudian akar tidak pernah bersifat demikian. Jadi ciri khas daripada batang itu adalah beruas dan berbuku. Dan buku ini merupakan penunjang untuk munculnya daun. Dan daun itu hanya muncul dari batang, bukan dari akar. Jadi dengan ciri pertama pun ini sudah jelas bahwa untuk rimpang itu merupakan modifikasi daripada batang. Kemudian yang kedua memiliki daun, tetapi daunnya telah menjelma menjadi sisik. Jadi di sini untuk daunnya pun telah mengalami modifikasi, tidak sama seperti daun biasa pada umumnya, tapi telah termodifikasi menjadi sisik. Kemudian yang ketiga juga memiliki kuncup. Kuncupnya tadi bisa kita lihat di ketika pertumbuhan mendatar, kemudian di bagian ujung itu nanti akan ada bagian yang tumbuh ke permukaan tanah. Dan di sana itu merupakan tempat kuncup berada. Kemudian tumbuhnya tidak ke pusat bumi atau air, tapi kadang-kadang tumbuh ke atas dan muncul di atas tanah. Jadi kita flashback ke penjelasan tadi bahwa untuk rimpang itu tidak menuju ke pusat bumi, tapi pertumbuhannya itu mendatar, kemudian di bagian ujung itu melengkung ke atas permukaan tanah. Sehingga kita lihat dari sifat pertumbuhannya itu merupakan sifat pertumbuhan dari batang, bukan pertumbuhan dari akar. Nah, jadi dari keempat ciri ini kita bisa yakin bahwa rimpang itu adalah modifikasi daripada batang, bukan modifikasi daripada akar. Oke, itu penjelasan mengenai rimpang. Dan di video selanjutnya kita akan bahas mengenai
umbi dan juga umbi lapis. Nah, untuk video ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.